Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Septianisa Putri. Saya ingin mempresentasikan tugas makalah bahasa Indonesia saya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Sudrajat, SPD, MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Adapun tema makalah ini adalah bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas terhadap kami. Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Berikut adalah latar belakangnya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting di dalam wilayah NKRI. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa juga sudah dinyatakan dalam pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini semakin menguatkan bahasa persatuan Indonesia dilihat dari bahasanya. Penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Oleh karena bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimana sejarah singkat bahasa Indonesia. Kedua, apa fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam bangsa. Yang keempat, apa peran bahasa Indonesia dalam pendidikan sebagai pembangunan bangsa. Pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan efektif. Dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi demikian pesatnya sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam strukturnya. Yang kedua, fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa ini, sehingga tidak ada terjadinya perpecahan hanya karena miscommunication karena perbedaan bahasa. Baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan ke dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita adalah telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Yang keempat, peran bahasa dalam pendidikan sebagai pembangunan bangsa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia adalah pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang meliputi mulai dari ejaan, kosakata, kalimat hingga wacana. Sementara pendidikan bahasa Indonesia adalah fokus terhadap siswa atau mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia.
Pendidikan bahasa Indonesia paling dekat dengan pendidikan karakter dibanding dengan pengajaran bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kompetensi bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia menjadikan terwujudnya pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah kesimpulan dan saran dalam materi ini. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Sarannya, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut adalah daftar pustaka yang saya lampirkan dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.